Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 kelas M25 yang program asistensi mengajar di sekolah dasar ingin mewawancarai ibu kepala sekolah terkait mata kuliah supervisi di sekolah dasar. Selanjutnya langsung saja pada pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Ibu memastikan sarana dan prasarana optimal dalam proses pembelajaran? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada adik semua. Untuk pertanyaan pertama yang ada diberikan masalah sarana dan prasarana sekolah, kami sebagai pihak sekolah, saya sebagai pimpinan sekolah itu mengadakan revisi setiap pekan kepada ibu-ibu guru penggunaan dari sarana mereka dan prasarananya berapa banyak atau penggunaannya seberapa banyak mereka membutuhkan dalam hal prasarana. Kedua, saya juga memberikan kepada ibu guru untuk mengeluarkan pendapatnya sesuatu apapun yang mereka butuhkan dalam setiap sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran setiap harinya. Mungkin begitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu jelaskan strategi apa yang Ibu terapkan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Baik, untuk pertanyaan kedua yang diberikan ke saya, masalah partisipasi orang tua kepada pihak sekolah. Selama ini berjalan di sekolah dasar Islam Terpadu Al-Banin itu kami mengadakan ada grup sekolah, grup kelas. Mereka di situ mengungkapkan pendapat dan segala kebutuhan apa yang mereka butuhkan dari kami. Kedua, mereka juga berbicara di grup kelas masing-masing tentang perkembangan anak-anak dari hal kelas untuk penyampaiannya berikutnya. Ketiga, setiap pekan atau setiap 1 bulan 1 kali kami mengadakan pertemuan orang tua murid, membicarakan perkembangan anak didik, perkembangan anak-anaknya untuk kedepannya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah? Ya, baik. Kalau untuk menyangkut masalah perkembangan di sekolah itu ada dua macam, yaitu masalah yang menyangkut dari anak itu sendiri dan masalah yang dari ibu guru dan orang tua itu sendiri. Kalau masalah dari anak itu sendiri, kami mengadakan revisi ke ibu guru, menyampaikan ke ibu guru setiap pekannya masalah apa yang terjadi di dalam kelasnya. Untuk tindakan kami dari sekolah itu memanggil setiap anak yang bersangkutan apa masalahnya, kemudian kemudian ibu guru memecahkannya. Kalau ibu guru tidak sanggup memecahkan suatu masalah anak-anak tersebut, baru saya yang menangani ke atasnya. Kalau begitu yang berlaku di sekolah kami. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana cara Ibu melaksanakan jadwal di kelas untuk memastikan kalau semua guru itu mendapatkan Kalau masalah supervisi setiap kelas, itu saya memberikan kesempatan, saya memberikan dulu schedule kepada ibu guru, misalnya di pekan pertama bulan Januari. Nah, pada saat itu saya memberikan jadwal ke ibu guru, saya lihat kesempatan ibu guru sampaikan dia melaksanakan di pekan pertama. Kalau dia ada ibu guru yang tidak sanggup di pekan itu, mungkin kita lompat di pekan berikutnya. Itu mungkin. Jadi kalau revisinya setiap memang ada jadwal, kemudian ada catatan kami dari pihak sekolah terutama saya sebagai pimpinan, guru sama siapa saja yang belum saya adakan kelas. Baik Ibu, untuk pertanyaan kelima, apa saja indikator yang Ibu gunakan untuk menilai kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran? Masalah indikator berarti ada masalah sebelumnya untuk melaksanakan perkembangan pengajaran
setiap pekan. Kan ada RPP ya, ada RPP. Di situ setiap pekan saya lihat atau setiap bulannya saya melihat bagaimana ibu guru menjalankan RPP tersebut. Apakah sesuai dengan schedule-nya atau sesuai dengan target setiap pekannya, bagaimana setiap bulannya bagaimana. Kan ada schedule. Iya, ada schedule-nya masing-masing. Setelah supervisi atau dapat meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Kalau masalah umpan balik, apa yang ibu guru berikan ke sekolah, apakah dia maksimal atau tidak, itu saya memberikan umpan balik dengan cara memberikan ibu guru suatu bimbingan kalau dia kurang dari segi bimbingan, kemudian menambahkan pengetahuannya dalam memberikan bimbingan di luar atau mengikut sertakan mereka dalam hal-hal pelatihan. Nah, kedua, dalam hal pemecahan di dalam, kalau ibu guru tidak maksimal, nah itu kita diskusikan sama-sama bagaimana jalan keluarnya dan apa yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Ibu memastikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan? Untuk pemahaman masalah kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka itu yaitu dari sekolah ke pihak orang tua itu mengadakan sosialisasi bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka sebelum sekolah dilaksanakan. Kemudian kalau dari segi ibu guru itu ibu guru harus melakukan pemahaman sebelumnya tentang kurikulum Merdeka. Kedua, ibu guru diadakan pelatihan dan pengembangan dari kurikulum Merdeka tersebut. Kemudian ibu guru juga akan melakukan penyusunan berupa perencanaan pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Kemudian adanya kolaborasi antara pihak sekolah ibu guru dengan pihak dari orang tua tentang pengembangan dari kurikulum Merdeka. Kemudian melakukan perencanaan khusus dari kegiatan-kegiatan dari apa yang dilakukan dari kurikulum Merdeka. Kemudian dari pihak kami, dari pihak pimpinan juga akan melakukan supervisi atau pemantauan secara berkala tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka yang ibu guru gunakan di dalam kelas. Adapun yang terakhir itu melakukan evaluasi terhadap apa yang ibu guru gunakan dari satuan kurikulum Merdeka tersebut. Iya, saya kira begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang Ibu ambil untuk mendukung guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek atau pendekatan tematik? Untuk pemahaman dalam berbasis proyek itu yang pertama kami memberikan pemahaman tentang konsep apa yang dilakukan dari proyek tersebut. Kedua, menyediakan sumber daya dan referensi yang dibutuhkan oleh ibu guru dalam melakukan proyek. Ketiga, itu mendukung perencanaan kolaboratif. Dalam hal ini ibu guru dengan pihak ibu guru yang lain dalam merencanakan proyek tersebut. Ketiga, keempat itu melakukan pendampingan dalam penyusunan RPP yang sesuai dengan kurikulum yang berbasis proyek. Kemudian memberikan contoh proyek-proyek yang sederhana tentang apa yang akan dilakukan dari anak-anak tentang sesuai dengan kurikulum Merdeka tersebut. Kemudian menyediakan waktu untuk fasilitas dan implementasi dari kurikulum Merdeka tersebut. Ya, begitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memantau efektivitas pembelajaran? Cara pemantauan saya terhadap efektivitas pembelajaran terhadap guru yaitu dengan melakukan mengamati proses pembelajaran, yaitu dengan cara melakukan observasi di dalam kelas tentang apa yang ibu guru lakukan di kelas dalam setiap keseharian sesuai dengan pembelajarannya. Yang kedua, saya melakukan diskusi dengan ibu guru tentang proses pengajaran yang dilakukan dengan prospek ke depannya. Kemudian yang kedua, melibatkan siswa dengan jalan melakukan wawancara langsung ke anak-anak apa yang ibu guru lakukan dalam hal pembelajaran.
kemudian melihat hasil dari kerja dari siswa lembar kerjanya terhadap proyek terhadap apa yang dilakukan ibu guru di kelas. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi guru di sekolah? Cara saya untuk melakukan pengembangan kompetensi guru di sekolah itu dengan melakukan analisis kebutuhan dari ibu guru. Kedua, melakukan asesmen mandiri dengan ibu guru. Yang ketiga itu melibatkan pengawas di sekolah. Jadi pengawas terjun langsung ke sekolah melihat bagaimana apa yang dilakukan ibu guru selama ini setelah kepala sekolah melakukan asesmen. Kemudian tapi kita tidak pernah lupa dan keluar tetap mengacu pada kebijakan dan kurikulum yang digunakan, yaitu dalam hal kurikulum merdeka. Baik, begitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk memfasilitasi pelatihan atau workshop yang relevan untuk Ibu? Baik, kita akan menjawab dari pertanyaan tentang kebutuhan ibu guru dalam hal pelatihan. Yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan ibu guru dalam hal pelatihan tersebut. Kemudian menentukan apa tujuan ibu guru melakukan pelatihan. Jadi setelah dia menentukan, saya harus tahu tujuannya apa begitu untuk melakukan pelatihan tersebut. Kemudian metode apa yang ibu guru lakukan dengan format apa yang ibu guru akan lakukan dari pelatihan tersebut. Saya kira mungkin. Baik, pertanyaan terakhir yaitu apa sih strategi Ibu yang digunakan untuk mendorong aktif guru dalam mengikuti kegiatan kelompok kerja guru atau KKG atau MGMP? Baik, untuk pertanyaan terakhir, syukur alhamdulillah kita pada posisi yang terakhir sekarang. Itu yang pertama itu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya dari KKG. Kedua itu memberikan dukungan bagaimana ibu guru diberikan fasilitas dalam hal program KKG tersebut. Mungkin yang begitu saja. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami.